Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di halakoh Jumat pekan di halakoh pekanan Jumat malam yang kita diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang insya Allah mudah-mudahan niat kita untuk talabul ilmi, untuk bersilaturahim ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, serta salafus soleh, para umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mengikuti Zoom maupun yang menyimak melalui Facebook online melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong, pada malam hari ini kita sudah di penghujung bulan Sya'ban dan di Indonesia ini sudah dinyatakan bahwa besok sudah masuk 1 Ramadan. Namun di Hong Kong tadi sudah diputuskan juga bahwa 1 Ramadan baru akan dilakukan pada tanggal 2 Maret. Jadi memang ini bagian dari, karena memang ini tergantung dari posisi bumi kita ya, yang tidak datar di bulat. Jadi memang ada perbedaan waktu. Dan kita mengikuti ulama setempat, keputusan dari penguasa setempat atau orang yang menetapkan wilayahnya. Dan karena kita sudah di awal bulan Ramadan atau kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka tema yang kita angkat pada malam hari ini sangat tepat. Bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas puasa di bulan Ramadan yang berkualitas terbaik, yang tidak bisa mendapatkan, istilahnya kalau prestasi itu prestasi maksimal dari memasuki bulan Ramadan, di mana kita sudah tahu, paham bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan berlipat gandaan pahala yang diberikan oleh Allah, kemurahan oleh Allah, diberikan ampunan dan bahkan nanti dibebaskan dari api neraka, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meraih semua tahapan-tahapan yang kita akan lalui di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan iman, sehingga kita bisa dapat melaksanakan puasa ini sampai akhir bulan Ramadan, dan juga nanti mendapatkan kemenangan di akhir bulan Ramadan. Amin. Amin. Baiklah, untuk sebelum kita mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Ustadz Ibnu Haris, Ustadz Husnul Muttaqin, yang sudah mempersiapkan. Sebenarnya tadi kalau yang sholat Jumat di KJRI ini sudah mendengarkan spill bagian pokok-pokoknya. Nah, malam hari ini kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail, lebih panjang, lebih dalam, lebih lebar, lebih luas, lebih tinggi, lebih mana lagi? Pokoknya lebih banyak nanti hal-hal yang bisa kita simak dan kita pelajari. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu, Iwan sekalian yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom maupun melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakannya dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan puasa kita di bulan Ramadan. Baiklah, marilah kita buka majelis ilmu pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz untuk memberikan
Nasihat. Wasiat. Terima kasih Pak Adi. Jazakumullah khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال في حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini sama-sama melanjutkan kajian rutin kita dalam rangka menambah pemahaman, pengetahuan, berdiskusi, saling bertukar pikiran, ide dan lain sebagainya, informasi terkait seputar pemahaman agama umumnya. Dan insya Allah khususnya pada malam hari ini kita akan berbicara tentang tarhib Ramadan lah, bagaimana mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, bagaimana kemudian nanti kita berpuasa dengan kualitas terbaik insya Allah. Ini sebagai hamba Allah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara bersyukur cara bersyukur itu dengan menambah ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita detailkan ya, saya suka membaginya cara bersyukur itu kepada 3 cara detail. Umumnya bertakwa lah. Bertakwa kepada Allah itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Simpelnya begitu. Tapi kalau saya istilahnya pecah ya, itu jadi 3. Yang pertama dengan meningkatkan kualitas ibadah, baik itu meningkatkan ibadah baik itu kualitas maupun kuantitas, ya, jumlah dan kualitasnya. Kemudian dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala secara utuh ya. Kalau misalkan selama ini setengah-setengah ya, kita nambah meninggalkan maksiat itu dengan cara sempurna. Sehingga ini cara yang pertama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah berterima kasih kepada sesama manusia. Poin yang pertama mungkin kita bisa lihat ya bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau sholat sampai mata kakinya bengkak ya, beliau ditanya, ya Rasulullah, lima taf'ala hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal itu? Mengapa engkau sholat sampai segitunya? Kira-kira gitu ya, seperti terjemahan bebasnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni ya, dosa-dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang, atau biasa kita sebut dengan maksum ya, tidak ada dosa, kira-kira gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, emang nggak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sehingga para ulama menyimpulkan salah satu cara terbaik kita bersyukur kepada Allah itu adalah dengan menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita, kira-kira begitu. Kemudian cara bersyukur yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis beliau dari riwayat yang banyak ya, dari banyak jalur maksudnya ya, hadisnya sahih. Beliau mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya. Tidaklah bersyukur kepada Allah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah atau tidak sempurna syukurnya seseorang kepada Allah apabila ia tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan berterima kasih kepada sesama manusia sebagai salah satu syarat kesempurnaan syukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang faktanya kalau kita lihat segala sesuatu yang kita dapat ya, terutama yang bersifat material ya, duniawi, itu mayoritas berpindah tangan dari orang lain ke dari berbagai orang lah sebelum nyampe ke kita gitu. Air putih aja misalkan, atau apa yang paling simpel ya, you name it lah, tisu lah, apa yang paling simpel, kita nggak bisa buat sendiri ya, impossible kita bisa hidup sendiri. Sehingga salah satu tanda orang beriman itu adalah dia berterima kasih kepada orang lain. Dan berterima kasih kepada orang lain, Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian,
Banyak caranya, bisa dengan cara membalas kebaikan yang sama, bisa at least kita membalas dengan mendoakan atau paling paling minimal misalkan berterima kasih, bilang makasih ya udah bantu. Nah, itu at least tuh. Jadi berbagai cara ya kita berterima kasih kepada manusia. Kemudian cara bersyukur yang ketiga adalah mengucapkan alhamdulillah ya, zikir kata-kata ya. Kemudian spontanitas juga ketika seseorang mendapat berita nikmat maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud syukur, kira-kira begitu. Sujud syukur, bahkan Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan sholat sunnah syukur ya ketika Fathu Makkah ya. Ini salah satu cara yang ketiga ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Misalkan contoh Pak Adi tiba-tiba dapat telepon tuh. Halo, is this Mr. Adi Kurnia? You got a job in presidential apa misalkan? Ya, got job where gitu kan. Ah, itu Pak Adi langsung langsung sujud syukur misalkan atau langsung alhamdulillah kira-kira gitu. Ini tiga cara yang ini saya maksudnya ini saya pecah jadi tiga itu ide saya sendiri maksudnya. Jadi jangan dijadikan sebagai dalil dalil ini ya, dalil absolut gitu ya. Bukan, ini apa namanya saya pecah aja sendiri. Jadi umumnya kalau bersyukur itu dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian saya membuatnya lebih gampang supaya kita gampang pahamnya ya. Saya buat jadi tiga itu. Sebenarnya tiga-tiganya digabungkan semuanya menyatu pada takwa kepada Allah. Kira-kira seperti ini. Taib, ini cara kita bersyukur kepada Allah. Kemudian selanjutnya salawat dan salam pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, syafaat dari Rasulullah SAW, dan juga berkesempatan untuk minum dari telaga kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang ada di Zoom maupun jamaah yang di live Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Materi kita pada malam hari ini, tema kita pada malam hari ini adalah apa itu? Saya lupa Pak Adi, berpuasa dengan kualitas terbaik gitu Pak ya. Ya, kira-kira itu apa namanya materi kita. Baik, sebelum kita sampai ke sana ya, mungkin ada satu poin yang perlu kami sampaikan juga. Ya nanti kita bisa diskusi lah terkait apa masalah ini nanti di ujung ya, di sesi diskusi dan tanya jawab terkait bagaimana sih kita menentukan awal Ramadan gitu ya. Ini apa namanya terjadi polemik nih sekarang ya. Ada perbedaan pendapat nih ya. Jadi Hong Kong menyatakan bahwasanya kita puasa tanggal 2. Sementara Indonesia itu tanggal 1 ya. Indonesia alhamdulillah tahun ini serempak. Muhammadiyah, NU, pemerintah. Nah, semuanya tanggal 1 atau besok ya. Baik. Gimana sih pandangan ulama terkait masalah ini? Izin menyampaikan, izin menjelaskan sedikit ya, singkat. Mohon izin juga ini nggak ada apa namanya, nggak ada slide-nya ya. Jadi nggak pakai slide ya. Yang pertama, di jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada dua cara sebenarnya ya. Yang pertama dengan ru'yatul hilal ya. Dan ini satu-satunya cara ya yang apa namanya yang dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. Kemudian cara yang kedua adalah ngitung ya, ngitung mungkin menghitung ya yang dipakai oleh Muhammadiyah misalkan ya. Nah, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki matlak masing-masing atau tempat patokan melihat hilal yang menjadi patokan utama kita melaksanakan puasa ya, ataupun bulan-bulan yang lain ya. Jadi menentukan awal bulan dan akhir bulan itu dengan ru'yatul hilal kalau zaman dulu ya. Jadi sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau maksudnya Idul Fitri lah ya karena melihat hilal juga. Artinya kemudian apabila hilal itu tidak terlihat maka kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya, dari 29 kita sempurnakan menjadi 30 hari. Karena tidak ada 28 hari atau 31 hari ya dalam apa namanya bulan Hijriah ya, adanya 29 atau 30. Sehingga ini menjadi yang menjadi landasan utama ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi di zamannya saya lupa khalifah siapa. Intinya Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian ada salah seorang
datang dari wilayah mana gitu, dari di Timur Tengah, di wilayah yang berbeda, saya lupa pastinya. Nah, ini apa namanya, beliau melihat hilal di wilayah tersebut, melihat hilal di hari Jumat. Oh, ini di mana, di Irak ya. Irak melihat hilal di hari Jumat awal puasa. Jadi mereka puasanya hari Sabtu ya. Kemudian ketika beliau melakukan perjalanan kembali ke Madinah, sampai di Madinah beliau ngobrol dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan, setelah ngobrol mereka tanya, Ibnu Abbas tanya, kalian lihat hilal nggak? Lihat hilalnya hari apa? Jadi beliau itu nyampainya di ujung Ramadan. Saya lupa nama ininya, apakah sahabi atau tabi'i. Nanti kita bisa cari, mungkin Ustaz Fajar boleh bantu searching ya. Saya lupa itu Ibnu Abbas ketemu dengan siapa gitu, tabi'in atau sahabat juga saya lupa. Kemudian Ibnu apa namanya, orang ini menyatakan bahwasanya mereka melihat hilal hari Jumat. Kemudian apa namanya, beliau bertanya, apa kalian puasa hari apa? Ya, kata Ibnu Abbas, kami puasa hari setelahnya. Terus dia bilang, loh kenapa kalian nggak ikut puasa hari Sabtunya? Ya, sama dengan ini, maksudnya dengan apa namanya, Irak ya. Ibnu Abbas menyatakan, begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kami, yaitu setiap wilayah itu memiliki matlak masing-masing. Apabila terlihat, maka silahkan melakukan puasa. Apabila tidak terlihat, sempurnakan puasanya next day gitu ya. Ini apa namanya, landasan yang pertama ya. Dan ini apa namanya, kalau boleh kita simpulkan, ini adalah cara yang paling utama ya. Nomor satu lah. Kemudian selanjutnya ada ngitung itu ya, ada perhitungan itu ya yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, ini kan berdasarkan apa namanya, ijtihad ya. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana dengan apa namanya, dua wilayah ya. Ini kan kita sekarang ini sekarang ini kan zamannya bernegara ya. Jadi negara masing-masing gitu ya. Apa namanya, Malaysia sendiri, Indonesia sendiri dan seterusnya. Bolehkah Malaysia mengikuti Indonesia ya dalam berpuasa? Misalkan contoh, Indonesia sekarang terlihat dari 125 titik, misalkan ada 10 atau sekian titik ya, wilayah yang ternyata hilalnya kelihatan. Bolehkah wilayah lain di Indonesia mengikuti? Boleh, ya, boleh. Kemudian itu cukup ya, itu cukup sebagai landasan seluruh wilayah Indonesia melakukan Ramadan puasa di besok harinya ya, apabila satu atau dari sekian wilayah apa namanya melihat hilal. Ya, kemudian penting juga yang melihat hilal ini bukan orang ini ya, bukan orang fasik ya, artinya bukan orang yang menunjukkan maksiatnya secara terang-terangan ya, kira-kira begitu. Sebenarnya syarat yang disampaikan oleh para ulama adalah adil ya. Jadi yang melihat hilal itu harus adil. Adil itu kan kalau kita pecah ininya ya, apa namanya, definisinya, adil itu kan bukan hanya membagi dua hal 50-50, tidak. Tapi adil itu kan lebih kepada orang yang berpegang teguh pada syariat agama, kira-kira gitu. Dan tingkatan adil itu kan nggak ada orang yang adil sempurna, tuh nggak ada, kira-kira begitu. Sehingga syarat yang dipasang adalah orangnya bukan orang fasik ya, dalam arti orang yang menampakkan kemaksiatannya di muka umum ya, secara terang-terangan bermaksiat. Maka orang yang melihat hilal kemudian dia disumpah ya, disumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ada rekor sumpah palsu. Ya, orang yang ada rekor sumpah palsu tidak boleh diterima sumpahnya. Maka persaksiannya juga nggak boleh diterima ya. Jadi dia tidak ada rekor sumpah palsu, dan orangnya mungkin kita ini ya tidak terkenal dengan gampang berbohong lah, kira-kira sering berbohong, kira-kira gitu. Maka dia disumpah, kemudian apalagi kalau wilayahnya banyak ya, maka dia disumpah, kemudian bismillah wilayah daerah tersebut melaksanakan puasa. Kemudian bolehkah wilayah lain atau daerah lain atau negara lain mengikutinya? Para ulama menyatakan boleh dengan syarat mereka masih memiliki apa namanya, kurun malam yang sama ya, kurun waktu hari yang sama, perbedaan jam yang tidak terlalu jauh lah. Misalkan contoh Indonesia sama USA misalkan, itu kan sudah beda hari ya, 12 jam lebih, sehingga mereka nggak bisa kalau orang Indonesia lihat hilal kemudian orang Amerika ikut puasa bareng, itu nggak boleh karena dia sudah beda hari. Nah ini misalkan sama Rusia juga demikian, pokoknya ininya masih dalam kurun waktu satu malam. Kemudian contoh lain misalkan ketika
Indonesia melihat hilal, bolehkah Malaysia mengikuti? Boleh. Ketika Indonesia melihat hilal, bolehkah Hong Kong mengikuti? Boleh. Karena apa? Karena Indonesia sama Hong Kong kan ada zona waktu yang sama. WITA dengan Hong Kong sama ya, sama persis misalkan. Indonesia kan punya 3 zona waktu berbeda gitu. Nah ini nggak ada masalah ya. Para ulama memperbolehkan. Kemudian apabila wilayah negara masing-masing mengambil matlak masing-masing, boleh nggak? Ya boleh aja. Jadi dua-duanya memiliki landasan yang cukup kuat ya. Jadi dipersilahkan, kira-kira seperti itu. Kemudian misalkan yang sering terjadi di Indonesia, contoh Saudi melihat hilal, ya kan? Atau sebaliknya. Tapi sebaliknya itu jarang ya. Mayoritas misalkan kita orang Indonesia atau negara-negara lain itu berpatokan pada Saudi Arabia misalkan. Ketika Saudi Arabia melihat hilal, bolehkah Indonesia melakukan puasa? Boleh. Kenapa? Karena Indonesia sama Saudi cuma jarak 4 jam. Artinya malamnya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Maka para ulama memperbolehkan. Tapi kalau misalkan Indonesia mau mengambil matlak sendiri, hitungan sendiri, patokan sendiri, boleh nggak? Ya boleh aja. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang disampaikan tadi. Dan juga kisah yang kami sampaikan tadi terkait Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya orang Irak puasanya hari Jumat, hari Sabtu, kami puasanya hari Ahad. Kemudian orang itu, kenapa nggak mengikuti matlaknya Irak? Kemudian kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah mengajarkan kami demikian. Mengajarkan kita demikian bahwasanya setiap wilayah memiliki matlak masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kemudian mana yang lebih utama? Yang lebih diutamakan adalah kita mengikuti matlak masing-masing. Misalkan Hong Kong mengikuti keputusan Islamic Union. Misalkan Islamic Union menetapkan bahwasanya di Hong Kong tidak terlihat hilal. Kira-kira begitu. Maka Islamic Union silahkan menyempurnakan Syabannya menjadi 30, kemudian melakukan puasa di hari Ahadnya. Kemudian Indonesia karena terlihat hilal ya mengikuti puasanya tanggal 1. Kira-kira begitu. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat ya dan sedikit tentang masalah ru'yatul hilal ya. Jadi kita nggak usah ribut lah ya. Insyaallah kulluhu khair ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke materi inti ya terkait berpuasa. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kualitas puasa ya. Tadi yang ikut Jumatan di KJRI insyaallah sudah mendengarkan sebagian kecil, tapi insyaallah di kajian ini kita bahas lebih dalam lagi terkait dalil-dalil dan lain sebagainya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat bahwasanya tolak ukur kualitas amal itu ada 2 ya. Tolak ukur kualitas amal itu bersandar pada 2 hal. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mutaba'atu sunnah atau mutaba'atu syariatillah subhanahu wa ta'ala atau sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah niat, ikhlasnya niat, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 syarat utama ya, ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menguatkan hal ini adalah terkait dalil yang menguatkan hal ini adalah yang pertama ijma' para ulama, dan yang kedua Imam Al-Fudail bin Iyad misalkan menyampaikan dalam dinukil oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau di tafsir surah Hud ayat ke-7. Boleh dilihat Bapak, tapi nggak tahu ini tafsir Imam Sa'di kayaknya belum ada terjemahannya deh. Masih Arab ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Kemudian di ayat yang lain surah Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Al-Kahfi ayat 30, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 4 ayat ini Allah menggunakan kata kalimat ahsanu 'amala ya. Yang terbaik amalnya. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad ya terkait ayat ini, terutama yang di tafsir Imam As-Sa'di, yaitu komentar pada tafsir
pada ayat ke-7 dari surat Hud. Imam Fudail bin Iyad mengatakan yang dimaksud ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ditanya ya Imam ya Aba Ali, ya ini kunyah beliau, ya Aba Ali, mal maksud min ahsani amala? Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Yang terbaik, yang paling baik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling murni dan yang paling benar. Ya. Kemudian qila ya Aba Ali, kemudian para murid beliau bertanya, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Jelaskan dong apa sih yang dimaksud dengan yang paling murni dan yang paling benar. Kemudian beliau menyampaikan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaba lam yuqbal. Beliau menyatakan bahwasanya apabila sebuah perbuatan atau amal yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, apabila ia khalisan, murni, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, 100%, ya, dan tidak ada goyangnya sama sekali, walam yakun shawaba la yuqbal. Niatnya murni, ikhlas betul-betul 100%, tapi amal ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah atau tidak berdasarkan dengan ajaran atau syariat, maka lam yuqbal, amalnya tertolak. Sebagai contoh misalkan ada orang sholat, ya sholat wajib, misalkan melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat, dia meyakini itu sholat zuhur itu 5 rakaat bukan 4, maka dia tertolak meskipun niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian misalkan dia sholat zuhur 3 rakaat, tidak bisa. Atau misalkan dia takbiratul ihram meletakkan tangan, mohon maaf, misalkan di pantatnya. Jadi takbiratul ihram bukan di sini, bukan di wilayah perut. Misalkan kalau mazhab Hanafi, ya bahkan mazhab Hanafi itu agak turun ke bawah begini, ya. Kalau kita Syafi'i gini, kalau Hambali lebih ini ya, lebih naik gitu ya. Maliki malah gini lepasnya. Kemudian misalkan ada tiba-tiba orang sholat Allah, atau misalkan taruh sini Allahu Akbar, sedekapnya begini misalkan. Nah ini nggak bisa, ya, tidak dibenarkan. Meskipun dia ikhlas lillahi ta'ala, amalnya tertolak karena tidak berdasarkan pada syariat, ya, atau dalil, tidak ada landasan dalilnya. Nah ini kemudian kata beliau, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga sebaliknya, meskipun amal ibadahnya itu persis sesuai syariat, atau kita anggaplah misalkan 100% persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi niatnya tidak benar atau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tertolak. Sehingga kata Imam Al-Fudail bin Iyad, wal khalis ayyakuna liwajhillah was shawab ayyakuna muttabi'an. Kata beliau hatta yakuna lam yuqbal hatta yakuna khalisan shawaba. Sehingga amal perbuatan seorang hamba itu, kualitas amal itu berpatokan pada niat dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan amal tidak akan diterima kalau dua hal ini tidak ada. Wal khalis, kata beliau, dan khalis atau murni itu adalah ayyakuna liwajhillah. Dia mengikuti sunnah syariat, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Wassawabu an yakuna muttabi'an fihi asy-syar'a was-sunnata. Adapun benar yang dimaksud adalah mengikuti sunnah syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-duanya harus terpenuhi. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah dan agar syarat itu kualitas itu ada, kira-kira gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kualitas juga bergantung, ya. Jadi kualitas itu kan istilahnya levelnya beda-beda gitu ya. Ada orang yang mungkin ibadah sholatnya kualitasnya lebih tinggi daripada yang lain gitu ya, lebih tinggi daripada yang sebelahnya gitu. Begitu juga sebaliknya, ada yang lebih rendah, atau bahkan mungkin ada sholatnya yang hanya mendapatkan pegel dan capek saja misalkan. Ia bergantung pada kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Oke lah, kita bicara niat kita semua ikhlas. Alhamdulillah, insya Allah kita semua sholat niatnya ikhlas. Nah sekarang yang membedakan adalah sejauh mana kita menerapkan sunnah atau syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat maupun puasa. Ya. Maka poin yang pertama dalam mengikuti sunnah itu adalah syarat sah dan rukun. Ya, itu yang pertama.
orang non muslim apabila melaksanakan puasa ya boleh saja ya dia puasa menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya nggak ada masalah, silakan aja. Tapi kan apakah puasanya dihitung sebagai sebuah ibadah? Ya enggak. Kenapa? Karena syarat sahnya adalah dia harus muslim. Jadi kalau orang non muslim melakukan puasa ya nggak dihitung, kira-kira gitu. Nggak dapat pahala. Ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Apakah kemudian dia mendapat manfaat dari puasa yang dilakukan? Dia pasti dapat manfaat. Mungkin kalau Bapak-bapak masih ingat di 2 pekan yang lalu, ya di kajian 2 pekan yang lalu, kami menyampaikan bahwasanya syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ya manusia seluruhnya. Syariat itu diturunkan kepada manusia seluruhnya. Sehingga siapapun yang mengerjakannya, baik dia percaya ataupun tidak dengan syariat itu, dia akan mendapatkan benefitnya, apa istilahnya fisik ya, secara fisik gitu ya, dia mendapat manfaatnya ya. Dia mendapat manfaatnya secara kesehatan tubuh misalkan. Contoh orang yang berpuasa. Ya orang puasa kalau dia non muslim dia puasa dia dapat nggak manfaatnya? Ada, dia dapat manfaatnya, dia sehat gitu. Tapi apakah puasanya dihitung sebagai amal ibadah? Tidak. Kenapa? Karena dia nggak login. Dia harus login dulu. You must say follow me, asyhadu gitu ya. You must follow me, asyhadu an la ilaha illallah. Login dulu, kira-kira gitu. Jadi kalau nggak login nggak dihitung, ya. Tapi dia tetap dianggap sebagai kebaikan secara umum dan dia mendapat benefit dari puasanya. Begitu juga dengan orang baca Quran misalkan. Non muslim baca Quran, apakah baca Qurannya dapat pahala? Ya enggak. Kenapa? Karena dia belum login. Lalu apakah kemudian baca Qurannya ada manfaatnya? Ada, dia akan mendapatkan manfaat ilmu, pengetahuan dan seterusnya yang kemudian berefek pada mereka masuk Islam. Contoh misalkan orang-orang yang membaca Quran tentang proses itu tuh janin misalkan, itu kan berapa banyak tuh orang-orang yang masuk Islam karena ayat itu ya, betapa exactly gitu ya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran persis dengan apa yang sampaikan oleh sains modern gitu. Jadi mereka baca ya dapat pengetahuan ya, mereka dapat insight gitu loh. Tapi apakah dapat pahala? Ya enggak, harus login dulu gitu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Maka ini yang membedakan antara orang beriman atau orang yang tidak beriman ya. Jadi yang membedakan adalah kita dapat benefit ukhrawinya, kira-kira seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke apa tadi syarat ya, sunnah ya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi level kualitas ibadah itu bergantung pada sejauh mana kita mengikuti syariat atau sunnah Rasulullah SAW. Dalam mengikuti syariat atau sunnah Rasulullah SAW itu pastinya kita mulai dalam ibadah apapun ibadahnya itu kita mulai dengan memperhatikan syarat sah dan rukun. Kira-kira begitu. Syarat sah dan rukunnya. Ya Muslim misalkan, kemudian orang berakal, kemudian istilahnya itu orang yang tidak haid dan nifas ya itu. Kemudian selanjutnya rukunnya adalah imsak ya, puasa, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini definisi puasa. Puasa itu adalah al-imsaku amma yubtilul as-sawma min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ya. Definisi puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ya. Jadi bukan hanya menahan nafsu ya. Jadi kurang tepat kalau disampaikan menahan nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kurang tepat. Nafsu yang mana? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik itu yang berakibat karena nafsu birahi, nafsu makan dan minum, ataupun misalkan seperti memasukkan kelereng dalam mulut dengan sengaja, itu membatalkan puasa, kira-kira gitu. Nah, ini kan emang ada orang masukin kelereng dalam mulut karena nafsu? Kan nggak ada. Kan nggak ada benefitnya gitu. Kalau makanan kan bolehlah nafsu pingin makan gitu kan. Tapi kalau orang masukin kelereng dalam mulut, ada nggak karena nafsu makan? Nggak ada kan. Tapi dia sengaja, dan itu membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas. Nah, ini poinnya ya. Definisinya ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian bagaimana dengan orang yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai zuhur
ya nggak dihitung sebagai puasa. Kenapa? Karena nggak sampai terbenam matahari. Atau sebaliknya misalkan, orang menahan diri dari yang membatalkan puasa dari zuhur sampai maghrib, ya nggak bisa. Atau misalkan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari jam 9 pagi sampai maghrib, ya nggak bisa karena subuhnya jam 5, setengah 6 misalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ataupun dibalik, ya ada orang yang puasanya malam. Jadi puasanya adalah dari terbenam matahari sampai terbit fajar, yang nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat, ya. Dan ini adalah rukun. Nah, tadi sudah syarat sah, dan ini adalah rukun. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat sah dan rukun menjadi patokan utama kualitas ibadah seseorang. Ya. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya ya, apa bedanya syarat sah dan rukun ya. Syarat sah itu, jamaah sekalian, persamaannya dua-duanya adalah apabila tidak dikerjakan, dia membatalkan ibadah tersebut. Ya, jadi ibadahnya nggak sah, ibadahnya batal ya apabila syarat sah atau rukun tidak dikerjakan. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah syarat sah itu bukan bagian dari ibadah tersebut. Sementara rukun adalah bagian dari ibadah itu. Sebagai contoh, misalkan kita sholat, wudhu adalah syarat sah. Apakah wudhu bagian dari sholat? Bukan, wudhu adalah ibadah terpisah. Tapi dia menjadi syarat sah sholat. Orang sholatnya tidak sah kalau dia tidak wudhu, kira-kira gitu. Kemudian misalkan masuk waktu, ya, ketika masuk waktu sholat, ya, apakah sholat seseorang itu sah apabila dia mengerjakannya di luar waktunya, dalam arti waktunya belum masuk? Ya nggak sah. Kenapa? Karena waktu sholat adalah syarat sah. Dan apakah dia bagian dari sholat? Bukan. Waktu bukan bagian dari, ya, sholat itu kan definisinya adalah ibadah tertentu yang kita lakukan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga rukunnya itu adalah pertama dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka segala prosesi dan gerak-gerik doa atau bacaan yang ada antara takbiratul ihram sampai salam, nah itu disebut dengan rukun karena dia adalah bagian dari ibadah itu. Sementara wudhu dia di luar ibadah. Maka sama dengan itu tadi menjadi muslim misalkan. Islam itu adalah syarat sah, ya. Dia bukan bagian dari puasa itu. Ya. Kemudian terbebas dari haid dan nifas, dia adalah syarat sah. Ya, suci misalkan. Dia adalah syarat sah, bukan rukun. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari puasa itu. Lalu apa rukun puasa? Rukun puasa adalah menahan diri. Nah, gimana kalau menahan orang lain? Ya enggak, ya, menahan diri maksudnya ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi pertama menahan diri, jadi ada rukun rukun time ya, rukun waktu, yaitu menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini rukun waktunya. Artinya kalau waktu itu batal, lebih kurang atau lebih, maka dia pokoknya kalau nggak tepat gitu ya, itu puasanya tidak dianggap. Kenapa? Karena dia melanggar rukun. Nah, jadi rukun itu, timing waktu itu adalah rukunnya. Kemudian menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ini rukun ya. Ya, jadi menahan diri membatalkan puasa itu rukun. Kira-kira seperti itu. Ustadz, kalau menahan diri dari hal-hal yang mengurangi puasa, mengurangi pahala puasa gimana? Apakah puasanya batal? Ya enggak. Sebagai contoh misalkan mencuri. Apakah mencuri membatalkan puasa? Enggak. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari syarat sah dan bukan bagian dari rukun. Sehingga orang yang berpuasa tapi mencuri itu puasanya sah, tapi dia nggak dapat pahala. Sama dengan orang yang misalkan melakukan qaul zur ya. Qaul zur itu perkataan omongan yang tidak bermanfaat seperti bohong, menghina orang lain, kemudian ghibah misalkan, fitnah dan seterusnya. Segala dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah itu. Nah, itu qaul zur ya. Qaul zur, apakah orang melakukan qaul zur puasanya batal? Ya enggak, para ulama sepakat. Karena qaul zur bukan bagian dari rukun atau syarat sah. Jadi yang bisa membatalkan puasa itu hanya dua. Kalau nggak syarat sah ya rukun, khalas. Ya. Sementara sisanya hanya bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala puasa sama sekali. Sebagai contoh misalkan, Ustadz, bagaimana puasanya orang yang tidak melaksanakan sholat wajib? Apakah puasanya sah? Puasanya sah. Kenapa? Karena sholat wajib bukan bagian dari puasa. Dan dia bukan syarat sah puasa. Akan tetapi apakah dia dapat pahala? Jangankan nggak sholat. Dia berbohong aja, dia mencuri aja, dia ngibul aja, dia gosok aja, pahalanya nggak dapat. Dalam artian dia hanya dapat capek, lapar, dan haus. Apalagi nggak sholat. Sholat wajib, kira-kira gitu.
Sama dengan misalkan orang puasa, ya tapi dia nggak bayar zakat, misalkan zakat fitrah. Apakah puasanya sah? Ya sah aja, kira-kira itu. Nggak ada urusan secara ini antara zakat sama puasa. Tapi apakah puasanya dapat pahala? Nah, di sini masalahnya. Karena zakat itu hukumnya wajib, sama dengan sholat, kira-kira begitu. Nah ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patokan utama dalam kualitas ibadah itu adalah kita memperhatikan antara rukun dan syarat sah dan rukun. Ya, kita harus perhatikan karena syarat sah dan rukun menjadi patokan ibadah kita itu batal atau tidak, kira-kira seperti itu. Jadi salah satu dari rukun atau salah satu dari syarat sah kita langgar, maka puasa kita batal. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Umumnya yang membatalkan puasa itu ada 8 ya. Yang pertama pasti ya, yang pertama adalah makan dan minum ya, makan dan minum dengan sengaja ya. Ini semua tahulah ya, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, memasukkan benda asing ke dalam tubuh ya. Jadi contoh misalkan ada tadi yang kami sampaikan ya, orang tiba-tiba masukin dengan sengaja sadar gitu ya, masukin kelereng dalam mulut. Nah itu sampai ditelan gitu ya, itu membatalkan puasa. Atau misalkan bahkan para ulama mengatakan bermanfaat atau tidak bermanfaat ya. Apakah dia memiliki manfaat atau dia memiliki mudorot atau bahkan nggak ada manfaat, nggak ada madorotnya. Ketika dia masukin dalam mulut melewati tenggorokan, maka itu membatalkan puasa. Ini poin yang kedua, yaitu yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Terutama ini ya, dan ingat ibu lagi, dan ingat jamaah sekalian, bukan hanya dari mulut saja, akan tetapi dari seluruh lubang ya yang ada di tubuh. Misalkan mohon maaf, kubul dan dubur, itu ya dua-duanya termasuk. Kemudian mulut, kemudian dari hidung, kemudian dari rongga ini ya, telinga ya, itu juga sama ya. Jadi misalkan ada orang masukin benda ke dalam telinganya sampai bagian dalam, itu membatalkan puasa dengan sengaja. Kemudian ingat ya, patokannya adalah sengaja. Kemudian misalkan masukin air dalam hidung, disedot terus masuk sampai rongga tenggorokan tuh ya. Kalau kita lihat di gambar anatomi tubuh itu ada rongga yang masuk nyambung sampai tenggorokan. Kalau udah masuk ke sini, di atas sini udah kerasa itu sampai penuh kepala itu, nah itu udah membatalkan puasa. Makanya kita disyariatkan dalam berpuasa itu kalau bisa jangan banyak-banyak berkumur ya, dan jangan banyak-banyak istinsyak. Istinsyak itu ini ya, membersihkan hidung dengan cara nyedot air kemudian istinsar, mengeluarkan dengan dari hidung. Jadi nariknya namanya istinsyak, ngeluarinnya namanya istinsar ya. Bahkan para ulama menyatakan itu makruh ya, kalau lagi puasa banyak-banyak kumur itu nggak boleh. Makruh malah. Ya, kemudian termasuk diantaranya misalkan lagi puasa kok renang sampai 5-6 jam tuh ngapain? Itu ibaratkan, kan jelas tuh air yang masuk dalam tubuh dengan sengaja itu membatalkan puasa. Lah kita kok malah nyemplungin diri ke dalam kolam tanpa gimana itu lagunya? Ke dalam kolam. Malah nyemplung dalam kolam ini piye gitu. Ini kan bisa mengakibatkan batalnya puasa. Ya mungkin kita nggak ada lah ya Ustaz, kita mah udah dewasa masa nyemplung kolam sambil minum air. Lah kita nggak tahu bisikan nafsu. Udah telan dikit gitu kan, lumayan bisa nambahin menghilangin haus sampai ntar maghrib. Kita nggak tahu tiba sekali. Nah udah batal. Ya kan kira-kira begitu. Kemudian misalkan ada juga ibu-ibu Ustaz, gimana dengan mandi keramas, mandi siang-siang. Katanya membatalkan puasa. Bu, itu tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasanya itu apabila Anda sambil mandi, sambil keramas, sambil minum air. Nah, itu batal puasanya, sama dengan renang gitu ya. Jadi batal puasanya orang renang itu bukan karena renangnya, tapi karena minum air di kala renang. Nah, itu. Jadi renang tidak membatalkan puasa, keramas tidak membatalkan puasa, mandi tidak membatalkan puasa. Atau bahkan ada ibu-ibu yang pernah tanya, Ustadz katanya potong kuku membatalkan puasa. Bu, bapak-bapak jangan nyusahin diri sendiri. Ya, gimana itu setiap potong kuku kita repot juga itu ya. Potong kuku membatalkan puasa katanya. Kemudian izin, ini baterai saya tinggal 8%, saya izin ngambil charger dulu. Pak Adi mungkin ada intermezzo sebentar.
Sponsorship silakan. Sponsorship. Iya, iya, iya. Waduh, menarik ini. Jadi, tapi ya kalau berenang pas lagi puasa kayaknya kebangetan banget. Niatnya sudah diragukan itu. Atau rendeman ya seharian ya. Cari-cari ini. Cari-cari kesempatan. Dan kan apalagi kalau tadi kan apa masuknya air dari sekian lubang kan kita nggak tahu juga kalau berenang mungkin nggak dari mulut dari lubang telinga mungkin masuk dari lubang hidung masuk nggak sengaja tapi tetap aja karena dia berenangnya sengaja bisa jatuhnya jadi fatal juga gitu kira-kira ya itu tadi makanya lucu aja kalau sampai ini mengajarkan. Cuma tadi ya itu tadi belum di kalau misalkan masuk masuk benda asingnya tidak dari lubang yang ada, misalkan suntikan, suntik, jarum suntik atau jarum infus, apakah itu juga membatalkan nanti coba mungkin Ustaz juga jelaskan hal-hal yang benda-benda asing yang masuk bukan lewat jalur lubang-lubang yang sudah ada di tubuh kita. Tapi jarum suntik masuk dari lubang pori-pori sih, lubang juga dia. Baik, Yang nanti kalau kita nggak bahas itu tadi. oh ya, oke. Oke. Ternyata sudah disiapin sama Ustaz, itu sudah ketahuan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya sampai mana tadi? Sampai lubang, sampai lubang. Ya, Saya betul. berenang. Memasukkan benda asing. Nah, baik, mungkin langsung aja Pak Adi. Terkait memasukkan benda asing. Nah, ini juga masuk mungkin ya tindakan-tindakan medis itu dia mungkin masuknya di bab ini ya. Atau bahkan ada yang masuknya di bab makan dan minum. Seperti misalkan infus ya. Infus itu para ulama sepakat bahwasanya dia membatalkan puasa karena dia masuk di bab makan dan minum atau makanan ya, gizi maksudnya gitu ya. Suplemen. Kemudian selanjutnya misalkan obat tetes mata tuh ya. Obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Tapi kemarin saya baru nemu nih, ada ibu-ibu yang bilang hari Kamis pas pengajian itu, Ustadz, ada obat tetes mata yang ternyata dia rasanya pahit. Saya bilang, emang bisa obat tetes mata dirasain? Ternyata bisa katanya. Dan dokter pun mengklaim itu. Ada jalur dari mata itu ke Kayaknya bawah. gitu, katanya emang bisa Pak Dokter? Bisa, ternyata tergantung jenis obatnya. Jadi ada obat yang obat tetes mata yang dia itu bisa dirasakan pahit di tenggorokan. Kan namanya mengecap rasa itu kan kerjaannya lidah ya. Kira-kira begitu. Tapi kok bisa gitu? Apakah sementara para ulama yang menyimpulkan bahwasanya tetes mata itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada saluran rongga dari mata ke bagian jauf itu tenggorokan ya yang nyambung ke sini itu nggak ada. Tapi kok kemarin itu bilang gitu dan saya bilang emang ibu ngerasain? Iya Pak Ustadz, saya ngerasain diri dan saya tanya ke dokternya. Katanya. Emang kenapa ini kok rasanya pahit? Iya Bu, memang ini memang jenis obat tetes matanya pahit. Ada yang nggak berasa katanya gitu. Nah ini Allahu a'lam bishawab yang terkait ini yang dirasa ya ketika tetes obat mata kemudian dirasakan pahit di tenggorokan nggak ngerti saya gimana model ininya. Allahu a'lam bishawab mungkin next kita bisa cari apa namanya kita bisa cari pendapat ulama tentang ini. Tapi saya juga udah coba-coba searching nggak nemu tuh fatwa terkait obat tetes mata yang ada rasanya itu. Yang saya nemu baru obat tetes mata biasa dan itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian terkait ini juga, bagaimana dengan misalkan contoh ibu-ibu ya, termasuk misalkan contoh ibu saya sendiri. Ibu saya itu kalau matanya lagi sakit atau lagi habis dari mana? Habis dari panen padi itu kan banyak serpihan-serpihan yang masuk ke mata tuh yang halus-halus. Nah, itu beliau ngebersihinnya pakai madu. Jadi air madu asli yang cair itu langsung nggak pakai campuran apa-apa. Beliau dan sering saya ngelihat secara langsung direct. Kadang saya yang disuruh netesin tuh. Bang, tetesin dong. Jadi tetesin. Tek. Nah, apakah tetesan madu itu berefek pada rasa manis di tenggorokan? Kayak obat mata yang tadi. Nah, itu gimana kan? Tapi saya sendiri nggak pernah tanya sih. Belum sempat nanya ke ibu saya. Bagaimana, apakah ada rasanya? Tapi terakhir saya seingat saya, beliau bilang cuma perih aja. Dan itu benar-benar ampuh membersihkan kotoran di mata tuh. Benar-benar seger gitu. Apakah ada rasa manisnya ya Allah alam bisawab ya. Mungkin next besok lah saya coba telepon ibu saya ada nggak rasa manisnya gitu. Nah itu beliau terbiasa dari masih kecil tuh sampai sekarang beliau nggak pakai obat tetes mata, pakainya madu.
Jadi madu Sumbawa yang cair itu. Ini saya bukan promo ya, karena saya nggak jualan. Saya cuma nyampaikan kisah aja ya. Jadi saya nggak jual madu ya. Jadi tetesin itu bersih gitu. Apakah ada rasa manisnya? Allah alam. Kemudian mungkin tindakan-tindakan medis yang lain, mungkin seperti contoh misalkan suntik mantri itu, Pak Adi, yang orang-orang apa namanya zaman debot tuh ya, zaman Pak Adi Ya, mungkin mantri menemukan, suntik. ya suntik mantri Iya, biasanya orang kita itu. berobat dikasih suntik ya. Ya, yang di pantat tuh misalkan ya. Ya. Nah itu para ulama menyatakan itu tidak membatalkan puasa ya, karena dia memang masuk jadi kulit gitu ya, dari pori-pori, tapi dia kan hanya obat ya. Jadi banyak tindakan medis yang obat itu yang sebenarnya tidak membatalkan puasa ya. Ustaz, ini saya barusan dapat di Google, Silakan. Apa itu? ada rongga yang menghubungkan mata dan hidung, yaitu saluran air mata atau ductus nasolacrimalis. Saluran ini berfungsi untuk mengalirkan air mata dari mata ke rongga hidung. Nah, ini kayaknya Ustadz, kalau tetes matanya itu masuknya ke dalam, bukan netes keluar, jadi masuk ke rongga hidung, dari hidung nanti akhirnya ke tenggorokan. Tapi kalau dari Oh hidung dialirkan keluar, gitu kan, mungkin nggak sampai ke tenggorokan, itu bisa ini. Tapi ya, karena kita sebenarnya ke kita rongga, nggak bisa tahu Pak apakah dia sudah sampai di bagian hidung sehingga bisa kan obat mata. nah ya itu tadi dari mata masuk ke tenggorokan, ke hidung, dari hidung kan karena kita kalau dari air hidung suka ada yang masuk ke kerongkongan kan, ketika suka ada yang masuk Bukan Pak Adi. Jadi dia nggak jatuh dari mata masuk ke hidung, bukan, tapi dari dari dalam. iya organ dalamnya itu loh maksudnya. Iya, dari dalam mata ini ada ke rongga hidung, itu ada rongga. Betul, tapi kan kita nggak bisa preventing gitu loh, karena kita nggak tahu dia sudah nyampe mana, karena di Nah, dalam kan, ya di kan dalam. nggak mungkin bisa Kalau dikeluarkan. ibu Oh, yang bisa ini, merasakan pahit itu berarti ada sebagian obat mata yang masuk ke dalam. Kalau yang nggak ada rasa kan nggak masuk. Nah, dia kenapa dia bisa merasakan pahit tadi? Karena dia kayaknya cairan obat itu masuk ke nyerap ke lewat tenggorokan, masuk ke kerongkongan, ke indera berarti perasa. ada ya saluran itu ya. Ada, tapi dari dalam memang sedikit banget, sedikit Hmm. banget. Tidak, Ya kalau tidak ya kalau memang demikian ya jelas ya, kalau dia sampai masuk ke jalur tenggorokan ya itu membatalkan puasa. Ya mungkin cara rasakan tingkah pasti ada yang masuk. preventifnya, ya tingkah langkah preventifnya adalah menggunakan obat yang harus yang tidak nyampe sana gitu. Kalaupun harus pakai obat itu ya mungkin bisa dilakukan di malam hari atau di Ya, betul. waktu yang ya. Jadi Itu ada lebih, opsi itulah ya. lebih Ada, kehati-hatiannya, Ustaz. betul. Kalau memang dia genting, artinya darurat betul, ya kalau sudah kondisi darurat mah eh, ibadah wajib pun bisa dibatalkan sehingga dia harus membatalkan puasa dan dia melakukan kodok gitu aja. Kalau memang harus dilaksanakan di siang hari gitu ya. Karena misalkan kalau tidak maka matanya akan hilang pandangan. Nah, itu kan udah masuk ini ya. Udah masuk darurat ya, darurat yang mengharuskan kita membatalkan puasa wajib dan dikodok. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ada asma spray dan inhaler ya. Misalkan itu jelas ya. Nah, ini ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa membatalkan puasa. Karena membatalkan puasa ya, karena dia masuk ya ke dalam tenggorokan ya. Ini jelas ya. Kemudian apalagi Pak? Misalkan apa ya? Apalagi tindakan medis yang lain? Transfusi darah. Nah, transfusi darah saya nggak tahu nih. Allahu alam, saya belum nemu ininya referensi. Mungkin saya nyarinya kurang jauh ya, kurang dalam gitu untuk Kalau transfusi transfusi darah. darah itu kan berarti seseorang sudah di kondisi kritis, Ustaz. Ya Nah, mesti. sebenarnya jawab poinnya di situ. Kalau Jadi sudah dia sampai kritis, biasanya bukan bukan karena ada betul, sesuatu yang masuk, tapi kondisi dia tidak memungkinkan berpuasa, sakit kan. betul. Jangankan transfusi darah ya, orang make infus itu kan udah darurat sebenarnya. Ya, Sehingga dia dia sudah kondisi lemah, kondisi lemah yang nggak boleh puasa. sudah Jadinya malah rusak, ya, untuk tidak berpuasa. betul, malah malah nanti kalau membahayakan nyawa malah haram puasanya itu. Kalau Iya, membahayakan nyawa dan jelas ya. Bisa berubah jadi haram karena dokter ngasih tahu, dia pun tahu bahwasanya kamu kalau puasa kamu bisa ini, misalkan dia malah puasa. Nah, ini bisa jadi masuk pada kategori keharaman. Karena apa? Karena dia jelas ya malah membahayakan nyawanya. Dan ini
apa namanya dalam Islam tidak boleh ya ketika apa namanya bertemu antara dua maqasid syariah ya, dua syarat, dua sebab syariat Islam diturunkan. Misalkan antara membahayakan nyawa dengan, jadi Islam itu diturunkan apa namanya sebabnya untuk 5 hal ya. Yang pertama menjaga nyawa, yang kedua menjaga agama, kemudian terserah itu ya urutannya, urutannya saya nggak tahu secara persis ya, tapi orang bilang pertama menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, ya, akal ketiga, akal, harta dan nasab, ya, keturunan, 5 tuh ya. Apabila salah dua dari 5 ini bertemu dalam kondisi tertentu, misalkan contoh puasa itu sebagai kewajiban yang berkaitan dengan menjaga agama, bertemu dengan nyawa misalkan, maka mana yang lebih tinggi ininya, apa istilahnya itu, urgensinya untuk dijaga, maka dialah yang menang. Contoh misalkan orang berpuasa menjaga agama dengan orang harus berobat karena dia sakit keras, maka yang menang adalah menjaga nyawa. Sehingga puasa tidak boleh dikerjakan, kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan dia ngotot sementara dokter dan dia sendiri sadar bahwasanya nyawa dia berbahaya, maka bisa masuk pada kategori dia berdosa karena dia ngeyel dengan kondisi yang sudah jelas gitu ya. Kira-kira seperti itu, karena membahayakan nyawanya. Nah, ini penting ya kita perhatikan bersama. Baik. Kemudian selanjutnya donor darah ya. Nah, donor darah itu kan tidak membatalkan puasa, sama dengan bekam ya. Bekam itu para ulama sepakat bahwasanya orang yang dibekam dan orang yang membekam itu tidak membatalkan puasa. Terus apalagi? Kemudian mungkin ini Pak, siapa teman-teman sekalian yang ada pengobatan yang harus memasukkan alat ya, atau mungkin alat bantu pipis misalkan, itu harus dimasukkan ke dalam rongga kelamin. Nah, itu membatalkan puasa. Atau misalkan ada model pengobatan yang atau bantuan medis gitu yang dimasukkan ke dalam, mohon maaf, misalkan dubur ya, kalau lubang dubur itu membatalkan puasa. Nah, ini artinya kan sebenarnya kalau udah sampai sana ya itu darurat lah kira-kira gitu ya. Maka dia cukup mengkodok ya. Baik, mungkin itu nanti mungkin yang lebih dari itu kita diskusikan ya. Nah, kemudian ngupil gitu ya. Ngupil kalau cuma di bagian luar nggak ada masalah ya. Tapi kalau masukin sampai bagian masuk ke dalam, nah itu sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Sama dengan cotton bud ya. Kalau bagian luar saja nggak ada masalah. Tapi kalau udah sampai ke dalam yang tidak terlihat mata dengan sengaja nusuk sampai dalam, nah itu ada 2 masalahnya. Satu, nyusahin diri sendiri. Yang kedua, membatalkan puasanya dengan sengaja. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yang ketiga haid dan nifas ya. Haid dan nifas ketika sedang berpuasa jelas membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya muntah dengan sengaja ya, apabila tidak sengaja maka tidak mengapa. Kemudian selanjutnya sedikit mengenai haid dan nifas. Haid ini mungkin karena di Facebook ada teman-teman akhwat, ketika seseorang yang siklus haidnya itu nggak normal gitu, Ustaz. Yang biasanya kan normalnya misalkan 4 hari atau 7 hari katakanlah. Terus dia kalau berkepanjangan atau nggak tentu, itu gimana, Ustaz? Baik. Pertama, jadi setiap orang itu kan memiliki siklus haid masing-masing ya. Ada orang yang haidnya itu normal 7 hari, 8 hari, 9 hari misalkan, atau ada yang orang 14 hari ya. Pokoknya sirkulasi haid yang umum ya, yang yang dialami oleh seseorang itu menjadi patokan utama. Sehingga misalkan apabila terjadi siklus haid yang aneh gitu dalam 1 bulan tertentu, jadi dia lebih lama, maka dia bisa melihat ya. Pertama dia harus memperhatikan siklus haidnya berapa hari. Kemudian yang kedua dia harus memperhatikan apakah darah itu darah haid atau darah istihadah. Itu ada beda ya. Istihadah itu darah penyakit. Apabila darah penyakit maka dia tidak membatalkan puasa. Nah, darah penyakit itu dia segar dan tidak bau busuk lah kira-kira gitu. Sementara darah haid kebalikannya. Nah, ini harus diperhatikan. Apabila ternyata dia melihat itu bukan darah haid yang busuk, maka dia sudah boleh mandi wajib, mandi suci dan dia berpuasa.
atau misalkan ketika di awal gitu ternyata yang keluar bukan darah haid, kalau darah penyakit dia tetap melanjutkan puasanya, tapi dia harus yakin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata ada case ya orang-orang yang yang di menopause. menopause ya itu ya, maka tidak mungkin dia tidak berpuasa sepanjang tahun, itu nggak mungkin ya. Maka patokannya apa? Patokannya adalah siklus haid ini normalnya, kira-kira begitu. Enggak Ustadz, kalau menopause justru nggak ada haid. Nah, orang menopause itu apa? Menopause malah orang tua yang sudah di atas 50 kan sudah Betul, tapi sebelum itu dia haidnya berkepanjangan, Pak. Oh gitu. Ya, yang terakhir itu loh maksudnya, fase pemisah antara normal dengan menopause itu. Nah, itu kan banyak tuh ibu-ibu di sini case-nya banyak yang tanya ke saya. Saya Ustadz masuk fase menopause-nya nih, saya haid hampir sepanjang tahun kata beliau. Nah, itu karena ya jadi siklus ininya adalah patokannya adalah siklus normalnya ya. Kira-kira karena nggak mungkin orang itu tidak sholat, tidak puasa sepanjang tahun, itu nggak mungkin. Sepanjang 1 bulan itu nggak mungkin. Jadi jadi patokan ininya adalah standar ininya adalah siklus haid normalnya. Kira-kira gitu, Pak Adi. Apa juga kalau nifas juga gitu ya? Nifas. Nifas nggak ada orang nifas lebih dari ini, Pak. Berapa? 40 hari ya? Nggak ada. Ya nifas itu udah. Tapi selanjutnya yang membatalkan puasa selanjutnya adalah apa tadi? Ya, muntah sudah 4. Yang kelima ya, hubungan badan dikala sedang berpuasa. Ya. Jadi kalau saya lebih menyatakan bukan hubungan badan karena sengaja, enggak. Jadi enggak ada, emang ada Pak hubungan badan yang enggak sengaja? Pak Adi, ada Pak Adi? Keceplosan. Lucu banget. Tidak ada hubungan badan yang tidak sengaja, itu enggak ada. Sehingga kalau kita menyatakan, ya mungkin teman-teman bisa ini ya. Jadi kalau dibilang, Ustadz, apakah hubungan badan membatalkan puasa? Iya. Hubungan badan membatalkan puasa. Sengaja atau tidak? Enggak ada istilah enggak sengaja. Kira-kira gitu. Kemudian mungkin poin selanjutnya lebih detail ya pembahasan kita kepada bagaimana dengan orang yang berhubungan badan sesama jenis. Apakah membatalkan puasa? Itu juga membatalkan puasa. Hubungan badan lawan jenis, sesama jenis membatalkan puasa. Ini semua ulama sepakat ya membatalkan puasa. Dan juga ini bisa masuk pada 2 kategori. Yang pertama membatalkan puasa karena hubungan badan, dan yang kedua adalah membatalkan puasa karena nafsu atau keluar air mani. Nah ini dua-duanya kena ya. Dan dipastikan orang yang berhubungan badan dengan sesama jenis itu yang paling utama diambil adalah dia terkena kodok dan kafarah. Kafarah berhubungan badan dengan sengaja di bulan Ramadan. Satu puasa yang dia batalkan dengan hubungan badan, baik itu dengan pasangan, dengan ataupun zina dengan pasangan sesama jenis ataupun lawan jenis, itu semua kena. Yang pertama kafarahnya adalah membebaskan budak. Perbudakan sudah tidak ada sekarang. Maka dia geser ke nomor 2. Nomor 2 adalah satu puasa yang tidak dikerjakan, yang dibatalkan karena hubungan badan, maka dia menggantinya dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Ya. Kemudian kalau tidak mampu, benar-benar tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia geser ke yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin, yatim, fakir ya, karena untuk satu puasa yang dibatalkan. Ya. Ustadz, boleh nggak langsung loncat ke poin ketiga? Nggak boleh. Ulama sepakat nggak boleh langsung loncat ketiga, karena apa? Keenakan orang kaya. Dia mutus hubungan badannya selama 30 hari. Habis itu dia bayar tuh berapapun, misalkan duitnya yang miliaran, enak banget gitu ya, nggak bisa. Jadi dia harus berurutan. Ulama sepakat harus berurutan, kira-kira begitu. Bebaskan budak, budak sudah tidak ada zaman sekarang. Maka yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini satu-satunya yang membatalkan puasa yang harus kodok dan kafarah. Sementara yang lain kodok dan nanti ada yang istilahnya itu fidyah ya. Ada yang murni fidyah, ada yang kodok dan fidyah. Nanti akan kita bahas juga. Baik. Kemudian selanjutnya keluarnya sperma karena nafsu ya. Ini jelas ya.
Apa namanya? Dan saya ada nggak sih orang yang keluar sperma tanpa nafsu? Ada nggak, Pak? Mimpi nggak sengaja, Ustaz. Pak Didi, kenapa mantuk-mantuk, Pak? Ada memang orang ini, Pak. Pak Didi, apakah ada orang keluar sperma tanpa nafsu? Ya ada berapa kali kejadian Ammar bin As pernah, Ammar bin Khattab juga pernah, Hmm? yang mereka pas lagi travel, kemudian mereka junub tanpa ini, Junubnya mimpi. mungkin mimpi. Ya kalau mimpi jelas ini apa namanya? Atau mungkin mungkin bukan mimpi, dia nggak mimpi, bahasa itu kan hanya istilah. Sebenarnya dia bisa saja dia tidur, kemudian posisi tidurnya atau apa, eh, dan apa terangsang atau apa ya keluar, jadi dia nggak sengaja. Ya itu Nggak, kalau misalkan kalau kondisi tidak sadar dalam arti dalam kondisi tidur atau misalkan apa namanya ya tidur ya, jadi hilangnya apa namanya hilang ingatan karena tidur ya, itu kemudian misalkan dalam kondisi itu terjadi apa namanya keluarnya sperma, itu masuk pada kategori karena ihtalama ya, ihtalama itu mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa dan dia harus melanjutkan puasanya, menyempurnakannya. Ya, sementara yang lain misalkan apa namanya puasanya batal karena apa namanya puasanya keluar mani karena apa namanya nafsu, baik itu mohon maaf misalkan masturbasi ya itu membatalkan puasa ya, atau misalkan mandangin orang yang ngelihatin cewek misalkan kelamaan atau berlebihan kemudian membuat dia nafsu terangsang ya, mohon maaf tanpa kelaminnya disentuh kemudian dia keluar air mani, maka itu sudah itu membatalkan puasanya karena nafsu rangsangan itu, kira-kira begitu. Nah, ini membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya junun ya atau hilangnya akal, gila ya, gila. Kemudian terakhir murtad ya. Orang murtad kalau puasa maka puasanya batal. Kemudian selanjutnya kita geser ke apa yang dilakukan oleh orang-orang yang puasanya batal ya. Yang pertama membayar kodok dan kafaroh ya. Kodok dan kafaroh itu apa namanya hubungan badan, baik itu lawan jenis, baik itu halal maupun haram, lawan jenis maupun sesama jenis itu harus kodok dan kafaroh ya. Kemudian selanjutnya orang yang apa namanya ini orang tua bangka sudah tidak mampu puasa, tua banget lah pokoknya, sama orang yang tidak ada harapan sakit, harapan sakit, orang sakit tidak ada harapan sembuh, afwan, sudah divonis oleh dokter misalkan tidak mungkin sembuh, sakitnya sudah sangat terlalu parah, maka mereka dua ini membayar fidyah saja. Kemudian yang ketiga ada yang harus kodok dan membayar fidyah, itu sisanya ya, yaitu yang kodok membayar fidyah satu, afwan, yaitu ibu hamil atau menyusui yang dia tidak puasa, jadi dia mampu berpuasa meskipun dalam kondisi hamil atau menyusui, tetapi dia tidak berpuasa karena takut akan kesehatan atau gizi anaknya, lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengkodok dan membayar fidyah. Jadi dia kodok dan membayar fidyah. Sebabnya apa? Karena dia bisa puasa, tapi dia memilih untuk tidak puasa karena takut gizi atau kesehatan anaknya terganggu. Maka dia kodok dan bayar fidyah. Sementara yang lainnya itu kodok aja. Ya misalkan contoh makan minum ya sengaja kodok. Kemudian apa tadi haid nifas kodok. Kemudian murtad kodok, junun hilang akal kodok. Kemudian keluar sperma karena nafsu kodok, muntah dengan sengaja kodok, memasukkan benda asing ke dalam tubuh kodok, makan minum sengaja kodok. Kira-kira seperti itu. Ada jenis yang lain mungkin yang kelewat, bapak-bapak sekalian? Nggak ada kayaknya ya. Iya, saya pikir itu saja. Ya, cuma itu. Baik, selanjutnya Hanya mungkin tadi Ustadz diperjelas fidyahnya itu seberapa standar? fidyah itu apanya Pak? Kadarnya. Kadarnya ya, ya. Ya, kadar fidyahnya itu gimana? Satu puasa itu kalau kita Hongkong dolarin itu $30 lah kira-kira. Itu Islamic Union juga memasang standar demikian kalau di Hongkong. Kalau ininya ya satu mud ya, mungkin sekitar apa satu mud itu berapa kilo Pak Didi? Ustaz Fajar. Ini Ustaz Fajar orang syariah nih. Satu Dua kali setengah, satu mud hampir
3 liter, hampir 3,5. Ya, dua setengah enggak. kilo satu inilah. Satu porsi makan lah yang layak gitu ya. Dan ingat, ini penting kita ketahui bersama ya, bahwasanya bayar fidyah itu harus standar makan kita. Maksudnya gini, orang kaya yang sekali makan itu 300.000, nggak boleh dia bayar fidyah seperti kita yang makannya 20.000 satu porsi, nggak boleh. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka standar min ausati ma tut'imun ya. Jadi apa yang standar kalian makan, segitulah kalian bayar fidyah. Jadi misalkan contoh, mohon maaf, misalkan Jeff Bezos, kalau misalkan dia login masuk Islam tuh, dia sekali makan misalkan $500, maka dia bayar fidyahnya $500, bukan $30 Hong Kong. Kira-kira begitu. Nah, ini perlu diperhatikan bersama ya. Jadi dalilnya min ausati ma tut'imun ya. Jadi apa namanya, normal makanan kalian lah. Jadi nggak boleh apa istilahnya, kita bayar fidyah terus ngasihnya porsi apa namanya, ngasih makan nasi aking kemudian campur apa namanya, tempe udah mau busuk ya, kemudian dikasih sambal sauprit, itu nggak bisa. Itu harganya cuma Rp3.000 misalkan. Nggak boleh, itu nggak ada, apa, tidak dibenarkan oleh agama kita. Itu Pak. Yang $30 itu kayaknya zakat fitrah deh, Ustaz. Sama kalau Pak. Enggak, dua-duanya ya, $30 zakat fitrah, Sama. fidyah gitu juga. ya? Islamic Oh. Union makainya begitu. Oh gitu ya. Dan kita dompet duafa juga mengikuti standar yang sama dengan Islamic Union. Insya Allah Makan $30 bisa makan gitu di Hong Kong. bisa Pak, di mana, di Yunlong itu $30, 25 malah ada. Itu kan Satu. di Mbak, bukan di rumah makan. Lah iya, kan itu standarnya begitu. Jadi mereka ibu-ibu itu kan kalau makan apa namanya, nasi box itu isinya nasi, sambal, kemudian ada ayam goreng atau telur, ada sayurnya. Itu kan udah oke lah gitu. Kalau di sini di mana, di Kos WB kayaknya 30 ke atas. Di warung Malang 55. Nah, kalau Pak Adi berarti bayar fidyahnya $55, nggak boleh bayar 30. Nah, Ya, itu Pak. Jadi, Ustaz, Nah, fidyah itu satu puasa, satu fidyah ya. Itu untuk satu puasa. Taib. Next, apa tadi? Oke ya, itu kira-kira hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kualitas puasa kita bergantung pada, ya Allah udah mau jam 11. Taib, kita singkat. Selanjutnya ini apa namanya, sunnah ya. Sunnah puasa kita singkat ya, tidak perlu baca dalilnya, saya baca ininya aja. Yang pertama sahur. Ya, sahur adalah sunnah. Kemudian mengakhirkan sahur. Jadi kalau bisa sahur itu jangan makannya jam 2 habis itu, karena subuhnya jam 5:30 ya. Ustadz, saya sahurnya jam 2. Kenapa? Ya nggak ada, pengen sahur jam segitu aja. Kurang tepat ya. Sunnahnya kita akhirkan. Dan mengakhirkan sahur itu bukan ditempel ke waktu azan, enggak. Tapi sekitar mungkin 30 menit lah gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita nggak kena itu tuh apa namanya, lagi ngunyah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan nggak benar ya. Sehingga sebenarnya di satu sisi orang Indonesia yang membiasakan diri untuk apa namanya, imsak 5-10 menit itu bagus sebenarnya. Kenapa? Supaya nggak terjebak di itu tuh. Tiba-tiba masih enak ngunyah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara masih ada di mulutnya makanan ya. Terus kalau ditelan ya itu batal puasanya, karena ini puasa wajib bukan puasa sunnah, jangan main-main gitu. Ustadz, ini kalau saya buang makanan terus saya keselak belum minum air, boleh nggak minum air dulu? Jangan, batal puasanya. Terus gimana Pak Ustadz? Ya salah sendiri. Makanya sahur tuh yang agak jauh dikit gitu. 30 menit, 20 menit sebelum azan. Jangan mepet-mepet banget. Kalaupun mepet-mepet banget, bangunnya telat ya, misalkan makan tahu 1 biji terus minum, atau misalkan makan kurma 3 biji, ya nyesuaikan waktu lah, kira-kira begitu. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui, itulah pentingnya dompet duafa membagi selebaran imsakiyah itu. Supaya apa? Supaya jelas, ada waktunya. Nah, ini ibu-ibu yang nonton di mana, di Facebook Live ya, nanti boleh kalau lihat volunteer dompet duafa minta imsakiyahnya. Kalau ada yang pakai rompi dompet duafa, Bu, minta jadwal imsakiyahnya dong. Nah, nanti dikasih itu ya. Kalau nggak dikasih, silakan kasih tahu saya, nanti saya marahin ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, penting ya kita mengerti sunnah ini. Yang pertama, sahur itu sunnah. Para ulama sepakat sunnahnya sahur itu pada makanan dan waktunya. Nah, itu dua-duanya sunnah.
Dua-duanya berkah gitu ya. Sorry, bukan sunnahnya, berkah. Kata Rasulullah SAW, inna fis sahuri barakatun. Sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Nah, para ulama sepakat keberkahannya itu dimakan sahurnya atau di waktu sahurnya, dua-duanya. Dua-duanya berkah. Kemudian selanjutnya sunnah yang kedua mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga adalah ada sholat sunnah ya. Silakan. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qabliyah subuh. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh terserah. Mau baca Quran, baca Quran. Mau zikir, zikir. Mau dengar tausiah, bebas. Kemudian selanjutnya sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, monggo. Kemudian selanjutnya Rasulullah biasa ada qailulah ya. Qailulah itu tidur sebelum zuhur. Jadi habis capek, istirahat aktivitas dan sebagainya. Beliau tidur tuh 10-15 menit sebelum zuhur. Nah, inilah tidur yang dibilang tidur adalah ibadah tuh yang begini. Jadi capek gitu, kerja habis itu deep sleep gitu ya, 10 menit 15 menit. Bukan yang tidur dari awal sampai ujung puasa itu. Ah, ini bukan, nggak ada itu tidur yang kayak gitu dapat pahala tuh nggak ada dalilnya, cari dimanapun nggak bakal nemu. Nah, kemudian selanjutnya sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian setelah itu mau baca Quran silakan, lanjut aktivitas monggo. Kemudian selanjutnya kita sholat asar ya, sholat asar tahiyatul masjid monggo silakan, yang mau sholat sunnah mutlak silakan sambil menunggu waktu azan monggo. Kemudian perbanyak berdoa, ini juga sunnah ya. Salah satu doa yang diperbanyak adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya. Allahumma innaka afuwun karimun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha mulia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, engkau mencintai pengampunan, engkau menyukai mengampuni hambamu. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ampunilah kami, maafkanlah kami. Kemudian doa ya, perbanyak doa, apapun itu ya, apapun doa silahkan, terutama doa pengampunan ya, Allah maghfir zunubi dan seterusnya ya, silahkan doa apa saja, dan doa itu usahakan dimulai dengan memohon ampunan, jangan langsung mulai doa habis hamdalah, habis salawat langsung bilang ya Allah berikanlah saya rumah seharga sekian, jangan ya, itu nggak sopan ya. Jadi doa itu dimulai dengan memohon ampunan ukhrawi dulu lah gitu, habis itu baru dunianya, kira-kira gitu. Kemudian selanjutnya sholat buka puasa. Buka puasa itu sunnahnya adalah diawalkan. Diawalkan tuh maksudnya adalah bukan di 5 menit sebelum azan terus buka puasa tuh enggak. Tapi ketika mendengar Allahu Akbar langsung buka puasa. Walau dengan seteguk air. Intinya ngebatalin dulu puasanya gitu di waktu yang halal, yaitu ketika mendengar azan segera batalkan puasanya. Kemudian setelahnya mau makan setelah sholat maghrib bebas ya. Kemudian selanjutnya jangan buka puasanya nanti jam 9 gitu ya, enggak. Saya buka maghrib jam berapa Pak? Jam 7. Saya buka puasa nanti aja lah jam 9. Nah, ini kurang tepat ya, menyelisih sunnah ya. Kemudian selanjutnya ada sholat maghrib ya, kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib. Kemudian yang mau dengar tausiah atau kembali ke rumah makan dulu silahkan. Atau misalkan mau ngaji baca Quran monggo ya, bebas. Kemudian setelah itu ada sholat isya. Sholat isya yang mau sholat qobliyah tahiyatul masjid silahkan. Kemudian selanjutnya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak sambil menunggu iqomah silahkan. Kemudian antara azan dan iqomah silahkan memperbanyak doa ya, waktu mustajab. Kemudian ketika berbuka puasa silahkan berdoa. Kemudian selanjutnya sholat isya ya, sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah mutlak menunggu iqomah boleh silahkan. Kemudian selanjutnya sholat isya. Setelah sholat isya sunat ba'diyah isya. Kemudian selanjutnya melaksanakan sholat sunnah yang menjadi warna pembeda daripada bulan Ramadan dengan bulan yang lain, yaitu sholat tarawih. Monggo. Ustadz, sholat tarawihnya 8, silakan. 20, monggo. Kenapa 20? Yang mengajarkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa kita mengikuti Umar bin Khattab? Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ulama sepakat khulafaur rasyidin ada 4. Meskipun ada yang berbeda pendapat, yang kelima adalah Hasan atau Husain, Pak Didi? Hasan bin Ali. Ada juga yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz karena adilnya yang luar biasa misalkan. Tapi yang disepakati adalah 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jelas dalilnya, dalil sahih. Kemudian kita mengikuti
mengikuti 20 rakaat. Siapa yang mensunahkan? Umar bin Khattab. Dalilnya mana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Witir 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Bagaimana mengerjakan 3 rakaat? Indonesia biasa 2+1. Sama KJRI juga begitu, 2+1. Kemudian boleh nggak Ustadz langsung 3 rakaat? Boleh. Ustadz boleh 1 rakaat? Boleh. Silakan. Kemudian boleh nggak kita melaksanakan witir sekarang? Taraweh 8 rakaat, habis itu witir, kemudian nanti bangun malam tahajud. Boleh, tapi jangan witir lagi setelah tahajud. Ya, witir hanya boleh 1 kali dalam 1 malam. Kemudian Ustadz boleh nggak witirnya ditunda nanti sebelum sahur? Silakan. Maafi muskilah. Yang penting witirnya satu kali dalam 1 malam. Nah, ini kemudian selanjutnya sholat tahajud ya. Taraweh dan sholat tahajud. Kemudian memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak baca Quran, kemudian menjaga diri dari hal-hal yang yang mengurangi pahala puasa, terutama melaksanakan kewajiban, kemudian meninggalkan dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian dosa lisan juga perhatikan ya, dosa-dosa lisan dan dosa-dosa hati yang sering kita bahas, yang sudah pernah kita bahas di berbagai kajian kita berkali-kali ya, dosa-dosa akhlak, dosa-dosa hati itu bisa membuat pahala puasa kita hilang. Baik, jazakumullah khairul jaza. Mungkin sekian jamaah sekalian, kita tutup untuk yang di mana? Live Facebook ya. Jazakumullah ibu-ibu jamaah yang di live Facebook, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjalankan kewajiban puasa kita. Semoga ibu-ibu jamaah sekalian, ibu-ibu terutama yang domestic helper, itu Allah buat majikannya bukan melarang tapi justru malah mendukung dan bahkan mempertanyakan, "You kenapa makan? Kenapa enggak puasa? Bukannya kamu muslim?" Nah, kira-kira begitu. "You belum sholat dulu." Ya. Semoga Allah menjadikan majikannya ibu-ibu demikian, seperti itu. Jadi bukannya melarang, malah mendukung ibadah wajib terutama dan pastinya khususnya ibadah puasa, kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Sekian, selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Pak Adi untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas paparannya. Sudah saya duga panjang, lebar, luas, dalam, pokoknya semuanya Kelamaan. Sampai nggak sadar. Saya biasanya suka ini, kok sudah habis ini, sekarang materinya masih banyak nih, sebenarnya masih sebagian yang belum semuanya yang keluar, tapi paling nggak pokok-pokoknya sudah keluar semua dan kita sudah dapatkan mana yang membatalkan, mulai dari rukun tadi ya, syarat sah sampai rukun, kemudian yang membatalkan dan sunah-sunahnya, dan bagaimana kita mengoptimalkan waktu kita dari mulai sahur sampai dengan sahur kembali, berbagai hal sunnah yang bisa kita maksimalkan untuk mengisi waktu puasa kita sehingga kita tidak kehilangan waktu ya, kita tidak rugi karena waktu berlalu begitu saja hanya dengan beralasan tidur adalah ibadah. Jadi kita menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu yang berharga ini yang Allah berikan berbagai reward yang berlipat-lipat, yang wajib jadi berlipat-lipat, yang sunnah menjadi seperti wajib, dan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak tabungan kita untuk di hari kelak. Dan ini menurut saya juga ini kesempatan bagi teman-teman yang bekerja di majikan. Ini adalah kesempatan emas selama 1 bulan ini untuk menunjukkan bagaimana Islam itu ibadah yang dilakukan oleh orang Islam, dan itu tidak akan mengurangi performasi. Jangan sampai menjadikan puasa ini menjadi alasan untuk mengurangi performasi. Justru kesempatan ini kesempatan berdakwah tanpa harus berkata-kata, cukup dengan perbuatan. Walaupun kita berpuasa, kita tetap profesional, tetap melaksanakan tugas dengan yang sebaik-baik. Tidak ada bedanya tidak berpuasa maupun berpuasa. Dengan berpuasa pun dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, ini performasi teman-teman yang membantu di majikan-majikan ini jangan sampai berkurang. Karena nanti ketika berkurang justru nanti gara-gara puasa nih kamu jadi malas-malasan. Nah, itu yang harus kita hindari. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi penyemangat teman-teman semua, terutama yang bekerja,
jangan sampai agar kita memanfaatkan waktu kita dan jadi bagian dari dakwah kita tanpa harus banyak berkata-kata dengan perbuatan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada semuanya, pada termasuk kita semua. Terima kasih atas atensinya mengikuti di live Facebook dan kami akan lanjutkan diskusi di media Zoom dan kepada yang di Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.